Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian kedua dari awal mula ketika seorang ingin menulis karya ilmiah. Jadi sebelum menulis karya ilmiah, dimohon untuk atau sebelum mengikuti video ini, saya harapkan semua sudah menyimak terlebih dahulu bagian yang pertama, karena bagaimanapun bagian ini akan berkaitan dengan yang sebelumnya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ide penelitian tapi desain untuk data yang kuantitatif. Kuantitatif. Kemarin sudah yang kualitatif. Kalau kualitatif, kemarin sudah saya jelaskan tentang gambarannya, bagaimana menemukan permasalahan, tema, variabel, dan lain sebagainya. Saya tidak akan terlalu banyak mengulangi tentang yang ini karena asumsinya untuk menyaksikan video ini sudah menyaksikan video yang sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang kalau kuantitatif seperti apa. Jadi kalau kuali sama kuanti ini punya perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau kualitatif itu create teori. Kalau kuanti itu klarifikasi hipotesis atau klarifikasi teorinya. Atau mungkin penguatannya. Makanya karena klarifikasi teori, maka kuanti ini biasanya memuat hipotesis atau dugaan. Saya akan menggunakan contoh yang kemarin ya. Kemarin kita punya contoh kalau penelitian kuali ya. Penelitian kuali misalnya tentang efek permasalahannya ya. Jadi permasalahannya misalnya efek negatif dari game online bagi remaja. Nah, dalam hal ini ada 3 penelitian yang bisa disusun. Misalnya studi kasus, studi tentang tentang efek negatifnya itu seperti apa, lalu bisa juga deskriptif, mendeskripsikan tentang solusi dari efek negatif ini bagaimana, atau mungkin penelitian tindakan di mana seorang peneliti itu merumuskan solusi bagi permasalahan penelitian yang ada. Nah, contoh yang kemarin. Misalnya, kita berbicara tentang penelitian studi kasus. Studi kasus itu kan berarti dia meneliti tentang efek negatif game online. Ya. Efek negatif game online itu dia itu seperti apa? Lalu dia bagaimana prosesnya? Lalu mengapa? Lalu dampaknya seperti apa? Terakhir, rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti apa. Ini studi kasus. Nah, misalnya, dari penelitian studi kasus yang kualitatif ini, muncul kesimpulan. Ya, Misalnya kesimpulannya adalah, bahwasannya salah satu kesimpulannya itu ternyata game online itu berimbas terhadap moral atau attitude gitu ya. Attitude atau moral. Moral atau attitude remaja. Lalu kesimpulan yang lain misalnya, bahwasanya game online itu berdampak signifikan pada paparan pornografinya misalnya. Karena kita tahu ya di dalam game online itu mungkin banyak sekali figur-figur yang mungkin secara picture gitu ya, itu mengandung unsur-unsur pornografi, bahkan mungkin porno aksi, misalnya kayak itu. Misalnya 2 ini aja lah. Dari penelitian kuali mendapatkan kesimpulan seperti ini. Nah, ini namanya teori. Oh, disclaimer dulu ya, ini hanya sebagai contoh. Ini tidak lantas apa yang saya berikan di sini ini layak atau mungkin valid dalam ranah penelitian. Ini hanya sebagai gambaran ilustrasi gitu ya. Oke, jadi misalnya efek negatif game online itu misalnya di dalam kesimpulannya ada tadi dikatakan ya bahwasannya penelitian kuali itu create teori atau membuat teori. Teorinya mana? Ya ini. Dalam kesimpulan misalnya didapatkan game online itu sangat berimbas pada moral, attitude, dan juga sekaligus memberikan paparan pornografi bagi remaja. Misalnya kayak gitu. Ini teori yang sudah di-create oleh penelitian kuali. Nah, selanjutnya penelitian kuanti itu melanjutkan ini
Jadi setelah misalnya ada seorang peneliti yang telah mengkaji bahwasannya game online itu punya efek negatif bagi paparan pornografi maupun bagi moral attitude dari remaja. Si peneliti yang lain itu bisa menggunakan dasar teori yang ada. Ini kan teori yang sudah di-create ya. Ini teori yang berasal dari Kuali ini. Diklarifikasi. Nah, diklarifikasi, dikuatkan, dibuktikan. Itu juga bisa. Membuktikan teori. Teori yang bersifat hipotesa. Kita harus pahami, teori yang di-create lewat penelitian kualitatif itu biasanya sebelum dibuktikan secara kuanti, maka ini masih bersifat dugaan. Maka fungsi dari penelitian kuantitatif itu adalah membuktikan hipotesa, membuktikan teori dengan cara melanjutkan. Maka dalam hal ini, bisa penelitian kuantitatif itu membuktikan teorinya, ya. Misalnya nih, membuktikan tentang pengaruh game online, ya, pengaruh nih. Kalau pengaruh itu nanti bisa pakai regresi, pengaruh tanda panah 1, game online terhadap moral, misalnya. Ini bisa. Misalnya, lalu desainnya nanti pakai penelitian regresi, linear, sederhana. Jadi, desain penelitian nanti desain pengaruh. Desain penelitian pengaruh. Di mana penelitian kuanti ini membuktikan permasalahan yang sudah di-create tadi. Permasalahan atau teori yang sudah dibuat oleh penelitian kualitatif sebelumnya. Makanya penting ketika menyusun penelitian kuantitatif, peneliti harus meriset terlebih dahulu teori-teori yang berlaku sebelumnya. Misalnya, suatu peneliti pengen meneliti tentang pengaruh game online terhadap moral dengan menggunakan regresi sederhana. Maka di dalam landasan latar belakang masalahnya perlu sekali untuk mencantumkan tentang bagaimana game online ini berpengaruh terhadap moral secara kualitatif. Itu harus dideskripsikan di latar belakang masalah atau di bab 1 terlebih dahulu. Karena tugas dari kuanti itu bukan lagi membahas kasusnya, tapi sudah membuktikan teorinya, bukan lagi menggali kasusnya, gitu. Jadi teori yang sudah di-create di penelitian kuali, diklarifikasi, dibuktikan teori tersebut dengan penelitian kuantitatif. Itu contoh bagaimana penelitian kuanti yang melanjutkan penelitian studi kasus atau permasalahan yang sudah dikaji pada penelitian sebelumnya kualitatif. Contoh yang lain, misalnya masih tentang masalah yang sama tadi ya. Misalnya, dari pertemuan video sebelumnya, kemarin ada penelitian yang kedua ya. Kalau deskriptif seperti apa? Kalau deskriptif misalnya, ada suatu kampung yang memiliki solusi bagi anak-anak yang kecanduan gadget atau kecanduan game online. Lalu dia mengkaji tentang bagaimana ada suatu fenomena kampung anti gadget gitu. Untuk menanggulangi kecanduan HP atau game online juga bisa, kecanduan game online, misalnya gitu. Ada suatu fenomena yang terjadi. Si peneliti secara kuali telah mendeskripsikan tentang ini kampung anti gadget. Nah, dari sini di mana kalau pengen melakukan kuantinya? Penelitian kuanti itu bisa dilakukan dengan cara bagaimana solusi ini dia punya pengaruh terhadap sesuatu. Misalnya gini, masalahnya tadi kan kecanduan game online. Lalu ada suatu solusi yang pernah diberikan oleh suatu kampung. Ada suatu penelitian kuali yang telah membahas bahwasannya ada kampung anti gadget yang dia bisa menanggulangi kecanduan HP. Berarti dalam hal ini, seorang peneliti dengan kuantitatif ya, itu bisa membuktikan
membuktikan apa misalnya? Pengaruh penerapan kampung anti gadget misalnya gitu terhadap tingkat kecanduan HP. Jadi yang dikaji itu adalah penerapan kampung anti gadget terhadap tingkat kecanduan HP-nya. Penerapan kampung anti gadget berarti nanti bisa membandingkan antara kampung A sama kampung B. Kampung A dia menerapkan kampung anti gadget, kampung B masih kampung yang tidak menerapkan apapun. Lalu dipilih sampel dari kampung A dan kampung B, di mana dari dua sampel itu dibandingkan tingkat kecanduan HP-nya. Tingkat kecanduan HP misalnya dikaji dengan indikator-indikatornya menggunakan angket misalnya. Dibandingkan gitu. Sehingga nanti akan kelihatan kampung anti gadget ini memiliki signifikansi manfaat nggak dalam mengurangi tingkat kecanduan HP gitu. Loh, bukannya tadi awalnya itu masalahnya ada pada game online-nya? Iya, masalahnya ada pada game online, tapi dalam penelitian kuantitatif, ini si peneliti bisa untuk melakukan verifikasi atau melakukan pembuktian dari teori, dari solusinya. Jadi, fokusnya ke kampung anti gadgetnya, bukan ke game online-nya. Gitu. Jadi, dalam hal ini, kalau seseorang pengen meneliti penelitian kuantitatif, itu dia bisa mengkaji masalah utamanya. Tadi kan masalah utamanya game online. Game online. Nah, ternyata game online punya kaitannya sama moral. Itu bisa dikaji. Bisa diklarifikasi. Bisa dibuktikan teorinya. Bisa mencoba untuk membuktikan pengaruh dari game online terhadap moral. Ini fokus ke problemnya, gitu ya. Untuk desain yang pertama berarti fokus ke problemnya. Desain yang kedua, itu dari solusinya. Misalnya, dari suatu penelitian kualitatif yang lain pernah ada solusi untuk kecanduan game online, di mana dengan menggunakan strategi kampung anti gadget. Berarti dalam hal ini, untuk desain yang kedua ini, si peneliti fokus ke solusinya. Apa solusi yang ditawarkan di suatu tempat? Pakai ini. Pakai kampung anti gadget ini. Gitu. Jadi penelitian kuanti itu bisa fokus ke masalahnya, ke problemnya, atau bisa fokus ke solusinya. Dalam hal ini mungkin kampung anti gadgetnya. Tuh. Yang perlu digarisbawahi tadi, antara kuali dan kuanti itu dia memiliki perbedaan yang sangat nyata. Kalau kuali dia membuat suatu teori, kalau kuanti dia membuktikan teorinya, membuktikan hipotesa, di mana hipotesa ini telah dibuat pada penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif membuat teori. Teori ini menjadi hipotesa. Hipotesa ini masih perlu dibuktikan. Nah, siapa yang akan membuktikan? Yang akan membuktikan adalah penelitian kuantitatif. Jadi kuali-kuanti itu sangat berhubungan. Makanya nanti akan lahir yang baru, yang namanya penelitian mix. Atau MMR ya, Mixed Method Research. Di mana kadang ada penelitian yang langsung melakukan dua-duanya. Dia membuat teorinya sekaligus mengklarifikasi hasilnya. Membuat teorinya sekaligus membuktikan teori yang dia buat itu terbukti atau tidak secara statistik atau kuantitatif. Saya kira itu untuk bagian kedua dalam ide permasalahan. Jadi itulah bagaimana cara meng-create suatu ide. Dan disclaimer ya untuk video-video ini bahwasanya ini based on experience. Tidak ada buku yang saya pakai. Tapi ini adalah cara yang saya pakai ketika saya ingin menulis penelitian baik itu kuali maupun kuanti. Kalau menulis suatu kuali maka saya mencoba mencari masalah, lalu saya mendeskripsikan masalahnya, mencari solusinya, menyusun, atau mungkin kalau sudah ada yang punya solusi, saya coba untuk breakdown solusinya seperti apa, itulah kualitatif. Sedangkan kuantitatif dari permasalahan yang ada, itu saya coba untuk analisa teori yang sudah muncul seperti apa, saya buktikan. Atau dari masalah dan solusi yang telah diberikan sehingga masuk ke teori yang baru, saya fokus ke solusinya sehingga saya hitung secara kuantitatif. Jadi kalau secara bagan, ya, biar nggak pusingnya. Kalau secara bagan, kuali nih. Kuali, muncul problem.
Lalu ada juga solusi. Ada problem, ada solusi. Kuali fokusnya itu ke teori. Di mana teorinya ini bisa teori tentang problem atau teori tentang solusi. Kalau teori tentang problem bisa masuk ke studi kasus, kalau teorinya itu tentang solusinya bisa masuk deskriptif ataupun penelitian tindakan. Itu kalau kualitatif. Dari kuali itu nanti akan muncul teori. Teorinya bisa dua macam. Teori tentang problemnya. Contohnya tadi game online punya dampak terhadap moral. Game online punya dampak terhadap paparan pornografi dan seterusnya. Atau teori tentang solusinya. Misalnya tadi, bahwasannya kampung anti gadget itu implementasinya seperti ini, misalnya gitu. Jadi mendeskripsikan tentang solusinya. Nah, ini teorinya, ada dua teori. Nah, tugas kuanti adalah membuktikan itu. Membuktikan teori yang telah di-create. Dalam hal ini, kalau kuantinya pengen membuktikan problemnya, berarti contohnya tadi, game online punya dampak ke moral. Berarti si kuanti ini membuktikan secara statistik bagaimana game online punya dampak terhadap moralitas remaja. Kalau pengen membuktikan solusinya gimana? Misalnya, tentang game online, kecanduannya disolusikan atau punya diantisipasi dengan menggunakan kampung anti gadget. Dideskripsikan secara kuanti, dibuktikan secara kuanti. Kuanti mencoba membuktikan bagaimana kampung anti gadget itu berdampak signifikan kepada kecanduan HP. Gitu. Jadi fokus dari kuanti ini juga ada dua. Bisa fokus ke problemnya, bisa juga fokus ke solusinya. Fokus dari kuali pun sama. Dia bisa fokus untuk mengkaji secara kuali problemnya atau mengkaji secara kuali solusinya. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi lagi, kalau kuanti itu biasanya hampir dipastikan dia dua variabel, walaupun ada yang satu juga. Oke, saya kira nggak terlalu panjang ya, saya kira seperti itu aja. Dan disclaimer sekali lagi, ini versi saya. Saya kira tidak ada salah benar dalam hal ini. Boleh jadi banyak yang nggak setuju juga, tapi ini yang saya terapkan dan ini versi saya ketika saya menulis baik kuali maupun kuantitatif. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.